Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas Yahya gimana? Alhamdulillah sehat juga sehat, Mas Wahyu ya. Cuacanya agak enggak enak ini Mas Iya, Yahya. banyak orang sakit ya, termasuk saya agak pilek juga Mas Wahyu. batuk, pilek, iya Ya. sama semua. Ya mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, yang sakit segera disembuhkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin amin. Oke Mas Wahyu, saya malam ini tuh tertarik membahas ini ya Mas Wahyu. Ilmu pengasihan Mas Wahyu. Menurut Mas Wahyu sendiri apa sih ilmu pengasihan itu? Ilmu pengasihan ya. Ilmu pengasihan itu kalau menurut saya ya ilmu tentang belas kasih ya Mas Yahya ya, tentang belas kasih untuk kita tujukan istilahnya kepada orang-orang tertentu ya, yang memang kita menginginkan orang tersebut bisa memberikan belas kasihnya kepada kita. Ya bisa pimpinan, atasan di suatu pekerjaan, bisa juga lawan jenis atau pasangan yang mungkin kita ada rasa ya, atau ya banyak, saya rasa banyak sekali fungsinya, yang intinya ya memang untuk menggugah orang yang kita tuju supaya bisa memberikan belas kasihnya kepada kita. Istilahnya orang tersebut itu bisa suka lah, bisa suka. Jadi lebih besar rasa senangnya terhadap kita dibandingkan dengan rasa tidak sukanya gitu loh Mas Yahya. Berarti bisa dipakai untuk ini ya Mas Wahyu, untuk pekerjaan atau untuk menarik lawan jenis ya Mas Wahyu. Ya tentunya untuk partner bisnis ya, untuk apapun itu, yang intinya adalah untuk supaya orang-orang yang kita tuju ini itu bisa memberikan belas kasihnya kepada kita, bisa senang. Nah intinya penuh kasih terhadap kita. Ini kan tentunya banyak ya, tidak hanya kasih itu, tidak hanya tentang kita dengan pasangan ya, tentunya kasih itu dengan sesama ya, dengan semua yang memang ada hubungan dengan kita, mau itu hubungan pekerjaan, mau itu hubungan keluarga, hubungan persahabatan ya. Jadi banyak sekali Mas ya gitu. Oke. Mungkin langsung gini aja Mas yang saya tanyakan. Yang saya tahu nih kan ada ilmu pengasihan tingkat tinggi ya Mas Wahyu. Ada Semar Mesem dan ada Ajian Jaran Goyang kalau nggak salah Mas Wahyu. Apa benar ada itu Mas Wahyu? Balik lagi, ilmu itu kan tidak ubahnya seperti ini ya Mas ya, seperti syair, seperti puisi, seperti lagu, seperti doa ya kan, sebuah ungkapan yang diciptakan tentunya berdasarkan pola pikir dan dimasukkan ke dalam relung kejiwaan kita ya, atau di dalam hati kita, yang manakala ketika kita mampu mengimani ya, kita mampu meresapi arti dari setiap kata, arti dari setiap syair itu tadi, entah itu lagu, entah itu doa, apapun itu ya, saya rasa itu bisa terjadi. Jadi banyak orang berpikir seolah-olah ilmu ini seperti apa ya, seperti sebuah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang ya, untuk digunakan sesuai dengan fungsinya. Jadi sebetulnya kembali lagi, kalau menurut saya kekuatan kita itu bukan di ilmunya ya, bukan di mantranya, bukan di setiap kalimat atau setiap kata yang bisa kita ungkapkan di sana. Tetapi kekuatan kita itu ya ada di iman kita itu tadi, kembali lagi ada di iman. Percayanya ya, iya ada di iman. Kan tetapi syair, lagu, doa, mantra itu semuanya tentunya sangat berpengaruh juga. Sebagai apa? Sebagai media, sebagai sarana. Ketika kita merasa
wah ini mantranya bagus ini. Kita meyakini, apalagi kita mampu mengartikan, kita mampu menghayati sebuah mantra atau sebuah syair atau puisi. Setelah itu kita baca, ya, kita baca dan kita masukkan di dalam hati kita dan kita mampu kasih stempel gitu. Apa stempelnya? Kita kasih iman kita supaya bisa sampai kepada yang Maha Kuasa. Ya, apapun bisa terjadi. Kun fayakun kalau kata saya. Tidak ada yang mustahil, Mas Yahya. Mungkin bisa kasih ini Mas Wahyu. Mantranya itu Mas Wahyu. Yang saya tahu di Google ya memang banyak. Cuma kan yang Mas Wahyu tahu sendiri kan mungkin ada. Apa itu mantra? Mantra-mantra pengasihan itu ya. Marmesem atau jalan goyang Mas Wahyu. Sebetulnya di YouTube banyak, ya. Di Google banyak. Ya, tinggal ketik aja sih Mas Wahyu. Iya, saya rasa banyak ya Mas. Mungkin semua punya bisa. Mas Wahyu ini ada yang spesial. Tidak, jadi kebetulan saya sendiri tidak pernah mempelajari. Tidak pernah ya. Saya tidak pernah mempelajari, akan tetapi ya adalah sedikit. Kalau dari Jawa itu kan ada ajian ini ya Mas ya, ajian jaran goyang. Jaran goyang. Ya. Ini sering dipakai mainan dulu sama teman-teman ketika saya masih di Sekolah ya. bangku sekolah ya, dipakai mainan-mainan tanpa kita mengetahui apa sih maknanya, apa sih artinya. Apalagi mau mengimani boro-boro ya kan, kita belum mengerti tentang itu. Kalau tidak salah ada ini, kalau jaran goyang itu sun mata ajiku jaran goyang, tak goyang-goyang ing tengah latar, upat-upatku lawe lanang, dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita membaca mantra tersebut, kita harus mampu dulu mengartikan. Jadi kita tahu arahnya, kayak lagu itu. Lagu itu kan memiliki arti, memiliki makna. Ketika kita tahu apa sih arti daripada lagu ini, ya insya Allah ketika kita bawa itu di dalam sebuah doa dan kita kasih stempel iman itu tadi, apapun bisa terjadi. Gitu lah. Jadi kan kadang orang-orang ini berpikir bahwa tentang ilmu kayak ilmu semar mesem, jaran goyang itu konotasinya selalu negatif. Ya. Tidak ada ilmu itu ilmu hitam, ilmu putih, atau ilmu yang baik dan ilmu yang tidak baik. Ilmu itu adalah sebuah pengetahuan, kembali lagi tergantung pribadi yang mengerti pengetahuan tersebut. Mau digunakan menjadi yang negatif atau menjadi yang positif. Jadi kembali lagi ke manusianya, kembali lagi ke pelakunya. Gitu loh Mas Yahya. Makanya ini kan biasanya semar mesem, jaran goyang, ini kan pasti konotasinya negatif ini. Seolah ini kayak ilmu pelet ya. Pelet. Iya, Ya, ilmu pelet yang saya dipakai ya. untuk melet. Iya, tentunya kalau digunakan untuk hal yang negatif ya jadi negatif. Tapi ketika digunakan untuk yang positif, saya rasa ya akan positif juga. Karena apa? Kita berusaha menggugah rasa daripada orang-orang yang mungkin belum terketuk pintu hatinya. Kita gugah dengan kekuatan, dengan energi yang ada di dalam pribadi kita, menggunakan rasa kita tujukan kepada rasa orang tersebut supaya tergugah untuk menjadi baik dengan kita. Nah, kalau sudah baik dan tidak kita gunakan untuk yang tidak baik, apa salahnya? Nah, kan begitu Mas Yahya. Tetapi kalau saya lebih sukanya begini Mas Yahya. Kalau saya itu lebih sukanya, saya tidak menggugah rasa daripada orang tersebut. Kalau saya lebih suka itu menggugah aura yang ada di dalam pribadi kita. Jadi kita ini sudah punya energi, kita sudah punya aura. Tinggal kita mampu enggak kita menggugah aura yang ada di pribadi kita. Dengan cara apa? Ya, tentunya ada caranya. Bisa dijelaskan caranya? Mungkin kita kupas itu di segmen lain ya, Mas ya. Untuk ini kita fokus di tadi pertanyaan Mas Yahya katanya ingin tahu tentang ilmu pengasihan. Tadi sudah saya jelaskan di awal.
Ilmu pengasihan adalah tentang belas kasih, di mana kita memang berniat untuk menggugah sebuah perasaan atau hati seseorang, baik itu keluarga, sahabat, teman, pasangan, pimpinan di dalam sebuah pekerjaan, gitu Mas Wahyu. Jadi jangan berpikiran yang selalu negatif tentang ilmu-ilmu ini tadi, kembali ke pribadinya. Kembali ke pribadi dan niatannya untuk apa. Kalau tujuannya, niatnya untuk yang negatif, ya tentunya akan menjadi negatif. Kalau saya boleh kasih contoh mungkin begini. Tidak ada pabrik senjata tajam ya yang mungkin berniat untuk menciptakan senjata tajam ini untuk membunuh. Ya, betul. Akan tetapi kembali lagi kepada pemegang senjata tersebut, mau digunakan untuk apa? Iya kan? Ya, betul. Nah, satu contoh, misalkan, ini digunakan untuk kita punya senjata tajam nih, misalkan celurit, misalkan, digunakan untuk mencari rumput misalkan, untuk pakan ternak, ini kan positif. Tapi kalau celurit itu dipakai untuk membacok teman, ya tentunya jadi negatif kan begitu. Sama halnya dengan pisau di dapur yang kita pakai memasak, biasanya dipakai keluarga kita, orang tua kita ya untuk memasak. Nah kalau itu digunakan untuk melukai orang lain, ya sama jadi negatif juga. Jadi kembali lagi, saya rasa tergantung pribadinya, tergantung kita yang memegang kendali, punya niat yang seperti apa untuk menggunakannya. Itu saja Mas. Oke, Mas Wahyu. Cukup sih Mas Wahyu. Terus berarti nggak apa-apa ya dipraktekkan itu Mas Wahyu. boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau saya boleh ngasih saran, mungkin alangkah lebih lebih baiknya kalau kita mampu menggugah aura yang ada di pribadi kita. Kalau untuk penjelasannya next. Wah, saya penasaran itu Mas Wahyu. Mungkin cukup ya mungkin boleh dicoba yang ini dulu, yang apa? Jaran goyang. Bisa nanti ditambahi mungkin berpuasa dan lain sebagainya, monggo silakan. Saya coba ke siapa ya Mas Wahyu? Itu ya Mas. Ya, mungkin cukup pembahasannya Mas Wahyu. Ya, terima kasih Mas ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya Mas. Ya Mas Wahyu. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Kembali lagi kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar, tentunya ini tidak bisa menjadi pembenaran untuk kami ya. Biarlah ini menjadi pelajaran saja untuk kita sama-sama belajar. Yang baik silahkan diambil ya, silahkan digunakan. Kalau yang jelek dibuang saja. Begitu ya Mas ya. Ya, mungkin kita kasih salam andalan ya Mas Wahyu. Oke, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.